Assalamualaikum, channel Fazel akan membahas kisah ini berdasarkan sumber akurat dari Kitab Tanah yang merupakan kitab rujukan para kaum Yudaisme. Kisah nyata ini berdasarkan data dari berbagai sumber dan merujuk pada Kitab Tanah Yudaisme. Kisah ini tentang wanita PSK yang begitu cantik rupawan dari kalangan Bani Israel, yang akhirnya melahirkan anak-anak soleh. Bahkan dalam kisah yang berasal dari Kitab Yudaisme, yang terjadi pada tahun 300 Masehi ini, sejarah Yudaisme ini mengatakan, 7 di antara keturunan mantan PSK ini merupakan seorang nabi Bani Israel. Disclaimer, perlu difahami, 7 dari keturunan mantan PSK tersebut merupakan anak yang soleh, dan mungkin pada masa itu, 7 anak soleh itu merupakan nabi dari Bani Israel. Namun dalam hasanah Islam, para ulama sepakat, kisah ini tidak merujuk pada 25 nabi, atau utusan Allah. Kisah ini diceritakan Ibnu Qudamah dalam kitab At-Tawabin, yang juga turut dinukil Ibnu Watiniyah dalam kitab Nisaul Aulia, kitab mengenai kisah para wanita kekasih Allah. Berikut sumber kisah ini yang terjadi pada tahun 300 Masehi, yang telah dirangkum oleh channel Fazel. Yang pertama, bersumber dari kitab At-Tawabin, dari Ibnu Qudamah. Yang kedua, kitab Nisaul Aulia, dari Ibnu Watiniyah. Yang ketiga, kitab Durotun Nasihin, dari Syekh Al-Hubawi. Dari berbagai sumber, dari 3 kitab hasanah tersebut, ketiga riwayat itu berinduk dari khazanah kitab tertua Bani Israel, yakni Kitab Tanah. Dalam khazanah, nama tokoh yang terkait tidak disebutkan. Hal itu lebih menekankan inti dari nasihatnya. Dikisahkan, pada tahun 300 Masehi, di tengah-tengah suku Bani Israel, ada seorang wanita nakal, atau juga disebut tunasusila. Wanita itu bernama Al-Malikah. Malikah merupakan wanita yang sangat cantik. Wanita yang rupawan ini tinggal di kalangan Bani Israel. Namun, kesempurnaan fisik yang begitu cantik, dengan bodi tubuh yang sangat indah, untuk gambaran wajah wanita Bani Israel pada masa itu, dengan mata indah berwarna biru muda kelabu, paras wajah campuran Timur Tengah Eropa, postur tinggi dengan kedua kaki jenjang, warna kulit putih kekuningan. Dari rata-rata kecantikan suku Bani Israel, Al-Malikah bahkan lebih cantik dari wanita cantik lainnya pada masa itu. Saking cantiknya wajah Al-Malikah, dalam hasanah mengatakan, hampir tidak ada lelaki yang mampu menahan syahwat jika melihat fisik rupawan wanita tersebut. Al-Malikah memanfaatkan fisik sempurnanya untuk mendapatkan harta kekayaan dengan mudah. Sang wanita rupawan ini selalu menggoda para lelaki dengan kecantikan wajahnya. Pintu rumah Al-Malikah sengaja selalu terbuka, agar para lelaki dapat tergoda ketika lewat depan rumah Malikah. Setiap harinya, Al-Malikah sengaja duduk di atas ranjang, yang ranjang itu letaknya berhadapan langsung dengan pintu rumahnya. Hampir setiap pria yang melihat Al-Malikah, pasti tergoda dengan kecantikannya. Siapapun bisa bersenang-senang bersamanya, dengan syarat, membayar 100 dinar untuk Al-Malikah. Karena mata uang dinar adalah nilai emas, maka nilai dinar tetap stabil. 100 dinar jika dirupiahkan senilai 5,1 juta untuk sekali bersenang-senang. Wanita itu pun membuka kesempatan kepada siapa saja yang tertarik dengannya, asalkan sanggup membayar dengan nominal itu. Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang merupakan abid, atau ahli ibadah yang tak sengaja lewat depan rumah Al-Malikah. Begitu melihat wanita itu, seketika itu terbesit di pikirannya langsung tergoda. Sebagai seorang ahli ibadah, ia masih mempunyai iman yang cukup kuat. Abid tersebut seketika berdoa, supaya dihilangkan rasa syahwat dari pikirannya. Saking kuatnya rasa itu, hingga sulit untuk menahan. Dengan waktu yang berlarut-larut, rasa itu terus melekat di pikiran abid tersebut. Hal itu terjadi berhari-hari dan tak kunjung hilang. Saking kuatnya hawa nafsu yang mempengaruhi keimanan abid tersebut, akhirnya iman pemuda ahli ibadah itu goyah. Hal itu berujung pada keputusannya untuk bekerja keras, supaya dengan cepat mengumpulkan uang yang banyak,
agar bisa segera bersenang-senang dengan wanita tersebut. Saking tidak kuatnya menahan syahwat pada Malikah, dikisahkan, bahkan Abid tersebut sampai menjual beberapa perabot rumahnya yang berharga, hingga semua barang yang ia miliki, terkumpul mencapai 100 dinar. Setelah terkumpul 100 dinar, Abid itu bergegas pergi ke rumah Al-Malikah. Dengan segera menyerahkan uangnya pada wakil Al-Malikah. Setelah menerima 100 dinar dari Abid itu, Al-Malikah lantas menyiapkan waktu khusus untuk menyambut kedatangan Abid itu kembali. Tiba pada waktu yang telah ditentukan, pemuda ahli ibadah tersebut menemui Al-Malikah. Wanita itu pun telah siap segalanya. Ia berdandan dengan wajah yang begitu cantik, dan menyambut Abid sembari duduk di atas ranjang yang sudah dipersiapkan. Saat Malikah telah siap, Abid itu berucap pada Malikah, "Sesungguhnya engkau telah memikatku, sehingga aku bekerja keras untuk mendapatkan 100 dinar agar bisa mendapatkanmu." Al-Malikah lantas memintanya untuk segera mendekatinya. Seketika itu, si pemuda tersebut mengulurkan tangannya pada Al-Malikah. Pada waktu yang sama, Tuhan pemuda itu menurunkan rahmat-Nya dari berkah ibadah serta tobat yang dilakukan pemuda itu. Karena pemuda itu sebelumnya pernah berdoa agar dilindungi dan dihilangkan dari hawa nafsunya. Hati pemuda itu seketika merasakan gejolak yang luar biasa. Hati pemuda itu seolah mengatakan, "Sungguh Allah Maha Melihat, Allah mengetahui perbuatan ini, dan melebur semua amalmu." Di saat yang bersamaan, ia teringat, "Suatu saat nanti aku akan menemui Tuhanku." Berdiri di hadapannya, pemuda tersebut langsung dilanda ketakutan yang amat luar biasa. Tubuhnya gemetar, seketika itu raut wajahnya berubah. Merasa ketakutan yang begitu dahsyat, pemuda itu lantas mengatakan pada Al-Malikah, "Biarkan aku keluar dari sini, dan 100 dinar itu milikmu." Melihat keadaan yang aneh itu terjadi di hadapannya, Al-Malikah bertanya, "Apa yang terjadi denganmu? Apakah kau baik-baik saja? Bukankah engkau mengumpulkan uang sebanyak itu untuk bisa bersenang-senang denganku? Tetapi ketika sudah tercapai, apa yang engkau inginkan tersaji di hadapanmu, tapi engkau tinggalkan begitu saja." Dan inilah jawaban pemuda tersebut, "Aku takut kepada Allah. Sungguh uang yang telah aku berikan kepadamu itu halal untukmu. Tolong izinkan aku keluar dari sini." Wanita itu kembali bertanya, "Apakah kamu tidak akan menyakitiku dan berbuat apapun kepadaku?" "Tidak," jawab pemuda itu. Seketika itu juga, hati Al-Malikah terbuka. Ia berkata pada pemuda itu, "Kalau demikian, maka sungguh tidak ada yang pantas menjadi suamiku melainkan dirimu." Ucap wanita itu dengan nada penuh penyesalan dan tobat. Namun pemuda itu tidak menghiraukan perkataan Al-Malikah. Abid tetap mendesak agar bisa segera meninggalkan rumah Al-Malikah. Namun, Al-Malikah tidak mengizinkan pemuda itu keluar, hingga Abid menjawab, dan mau menerimanya menjadi istri. Sebelum diizinkan pergi, Al-Malikah menanyakan nama dan rumah pemuda tersebut. Pada akhirnya, pemuda itu pun diizinkan pergi. Pemuda itu bergegas, langsung pergi dengan berlari meninggalkan rumah Al-Malikah. Al-Malikah sudah mengetahui identitas dari pemuda itu. Sejak ditinggal dan berpisah dengan pemuda ahli ibadah itu, Al-Malikah diselimuti rasa takut karena mendapatkan berkah dari sang pemuda. Dalam hatinya berkata, "Ini adalah dosa yang pertama kali yang dilakukan pemuda itu, dan ia sangat merasa takut. Sedangkan aku telah melakukan dosa ini sejak lama. Tuhan yang dia sembah adalah Tuhanku juga, dan seharusnya rasa takutku melebihi rasa takut pemuda itu." Wanita itu lantas bertobat, hingga pada suatu ketika, ia memutuskan untuk menemui lelaki tersebut, dengan penampilan yang tertutup dan memakai cadar. Setelah bertanya ke sana dan kemari pada penduduk desa, akhirnya Al-Malikah bertemu dengan lelaki tersebut. Namun, begitu lelaki itu mengetahui bahwa yang datang adalah wanita PSK yang pernah ia datangi, pemuda itu lantas terkejut. Seketika pemuda itu syok, dengan tekanan yang begitu dahsyat. Pemuda itu terkena serangan jantung, dan meninggal dunia. Karena pemuda idamannya sudah meninggal,
Al-Malikah merasa sangat sedih telah kehilangan pemuda yang mampu menyentuh hatinya. Akhirnya, Al-Malikah mencari tahu lebih banyak soal pria yang telah meninggal tersebut. Al-Malikah mendapatkan berita dari penduduk setempat, bahwa si pemuda itu memiliki saudara laki-laki yang juga sangat soleh. Namun kehidupan pemuda itu sangatlah miskin. Mengetahui berita itu, Al-Malikah segera menemui saudara laki-laki Abid tersebut. Saking cintanya pada pemuda yang sudah meninggal itu, akhirnya Al-Malikah mengutarakan niatnya pada saudara laki-laki Abid tersebut. Malikah menceritakan kisahnya. Pada akhirnya, Al-Malikah, yang dulunya seorang PSK, menikah dengan saudara laki-laki itu, karena kecintaannya pada saudaranya yang sudah meninggal. Dengan pernikahan tersebut, dikisahkan, di antara keturunannya, terdapat 7 nabi dari Bani Israel. Semoga tayangan ini dapat memberi manfaat dengan wawasan yang lebih luas di kehidupan modern ini. Namun, sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel Fazel ini, agar tetap mendapatkan info menarik dari seluruh penjuru dunia. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye Fazel.